Halo sahabat Altin, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan membahas terkait dengan ada pertanyaan yang eh, terkait dengan latihan akurasi ya, atau latihan ketepatan di sepak bola sehingga orang itu bisa melakukan shooting atau melakukan tendangan itu ke arah gawang itu bisa lebih tepat gitu ya. Maka dengan ini saya mau menyampaikan bahwa kalau terkait dengan eh, ketepatan atau kalau kita bicara dengan accuracy atau akuratnya sebuah tendangan apalagi ke area gawang, maka kita bisa membahasnya dari sisi baik itu fisik maupun teknik ya. Kalau kita bicara tentang fisik ya, maka ada beberapa unsur biomotorik yang harus kita latih ya. Ada yang terkait dengan akurasi ya. Kalau akurasi itu kita bicara tentang koordinasi. Bagaimana ada kalau di dalam tes dan pengukuran atau dalam ilmu keolahragaan itu ada dua jenis akurat, dua jenis koordinasi yang biasanya kita ukur, yaitu koordinasi mata kaki dan koordinasi mata tangan. Artinya koordinasi antara mata dan kaki dan koordinasi antara mata dan tangan gitu ya. Eh, Koordinasi mata dan kaki artinya antara apa yang dilihat dan antara pergerakan kaki itu harus dilatih ya, sejauh mana atau seberapa besar kemampuan koordinasi gerak antara mata dan objek yang kita lihat dengan kaki ya, sebagai objek yang melakukan aktivitas tendangan tadi ya. Jadi di antara dua koordinasi mata kaki dan mata tangan, maka saya akan menyarankan kepada coach ya, pelatih. Ya, sebenarnya bukan cuma di sepak bola saja, tapi di cabang-cabang olahraga lain juga yang memiliki indikator yang sama ya dengan pertanyaan ini. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus melatih ya koordinasi antara mata dan kaki, dan itu banyak bentuk-bentuk latihannya. Bagaimana Anda melakukan latihan-latihan menendang ya, dalam berbagai bentuk latihan ya, untuk memuluskan ya, untuk merapikan atau kemudian mensinkronkan antara mata dan kaki. Jadi kalau Anda lihat di, saya memberikan contoh kepada Anda sejak anak itu kecil, bayi ya, maka dia memegang sendok ya, dan ingin memasukkan makanan ke dalam mulut, itu aja cukup sulit. Artinya dia belum terbiasa dengan pergerakan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka uh, tanpa melihat ya, dan dengan tutup mata atau dengan kondisi kepala terbalik atau sambil salto atau juga sambil jungkir balik, tetap makanan yang kita ya akan kita makan, entah itu dengan memegang atau dengan memegang sendok, tetap kita akan bisa memasukkannya di mulut secara gampang. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sudah terjadi otomatisasi gerak ya. Jadi dalam hal kita melatih untuk mendapatkan koordinasi mata tangan yang baik, yang nanti tujuan akhirnya adalah tendangan ke arah gawang, maka kita harus melatih menendang dan dalam berbagai bentuk, berbagai sasaran ya, dan berbagai sikon itu harus dilatih secara terus-menerus sehingga otomatisasi gerak antara apa yang kita latih itu bisa terwujud ya. Dengan demikian yang dipertanyakan terkait dengan tembakan ke sasaran atau ke gawang itu bisa dilakukan secara baik. Yang kedua, Anda juga harus melatih yang namanya keseimbangan ya. Kalau di dalam ilmu keolahragaan ya, keseimbangan itu ada dua jenis. Ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Kalau keseimbangan ini bermasalah,
maka pergerakan kita juga akan bermasalah. Jadi dalam hal melakukan apakah itu latihan untuk koordinasi gerak, yang di dalamnya juga otomatis sudah pasti ada adalah latihan kelincahan gerakan kaki dan segala macam, itu pasti akan bermasalah. Sehingga baik itu bentuk-bentuk latihan yang untuk dalam posisi setimbang, baik secara statis maupun dinamis, itu harus tetap dilakukan ya. Kalau gerakan-gerakan latihan-latihan keseimbangan itu Anda bisa melompat dari satu titik ke satu titik yang lain, dari satu titik ke satu titik yang lain dalam posisi lurus, posisi linier, posisi rotasi, dan berbagai macam posisi. Anda bisa melakukan itu, melompat dari satu titik ke titik yang lain, dan keseimbangan kita tidak terganggu. Jadi kalau itu kita lakukan secara rutin dan secara terus-menerus, maka keseimbangan dinamis kita itu akan juga ikut terlatih. Tetapi kalau Anda ingin untuk mendapatkan keseimbangan statis, maka Anda silakan melakukan gerakan-gerakan di tempat ya, dengan posisi diam, dan dari hari ke hari bisa menambah kesulitan-kesulitan ya. Jadi kalau Anda melatihnya katakanlah dengan sikap pyrote ya, biasa tangan di atas, lalu kemudian kita diam saja ya. Tahukah kita tangan di pinggang, angkat satu kaki, kemudian kita melatih diam dalam jangka waktu yang cukup panjang. Atau juga bisa dengan menambah kesulitan, yaitu dengan membuka mata dan menutup mata, dan itu dilakukan secara terus-terus. Itu akan juga melatih keseimbangan statis kita ya. Itu unsur yang kedua. Jadi keseimbangan apakah keseimbangan statis maupun keseimbangan dinamis, intinya adalah keseimbangan yang harus dilatih untuk menjaga balancing pada waktu pergerakan tendangan ke arah gawang. Yang ketiga, Anda juga harus menjaga stabilitas ya, stabilitas tubuh Anda dan stabilitas otot Anda. Anda tahu bahwa pergerakan dan biasanya skill itu dilakukan, itu membutuhkan keseimbangan atau koordinasi gerak antara otot agonis dan antagonis. Artinya kalau misalnya waktu kita menendang, kita menggunakan banyak melipat kaki itu dengan pergerakan otot-otot rectus femoris dan sejenisnya, otot-otot paha bagian depan ya. Waktu kita melipat ke belakang, maka itu otot-otot hamstring. Tetapi waktu melakukan tendangan, itu ada otot-otot paha quadriceps, itu di dalamnya termasuk salah satunya adalah rectus femoris, dan juga otot-otot di bagian togok, khususnya di bagian perut sebelah bawah ya. Itu harus dilatih. Bagaimana caranya? Anda bisa melakukan bentuk latihan pergerakan kaki, bisa dimain-mainkan dengan posisi kaki yang lurus ke depan, atau juga dengan posisi tekuk tetapi pergerakannya ke arah depan dan belakang, ke arah samping kiri dan kanan ya, baik itu dengan beban maupun tidak dengan beban ya. Kalau dengan beban luar, berarti Anda silakan datang ke pusat-pusat kebugaran, ke gym, untuk melakukan otot-otot yang terkait dengan bagian dalam dari sisi paha atau juga betis, dan kemudian sisi luar, termasuk otot di bagian depan, aduktor dan abduktor ya, otot-otot di seputar perut sebelah bawah, dan juga bagian punggung. Itu harus stabil. Jadi latihan-latihan ketahanan otot ya, kekuatan otot yang dilakukan dengan latihan beban di pusat-pusat kebugaran, itu menjadi tambahan ya untuk Anda, sehingga waktu pergerakan itu melakukannya secara baik dan otot-otot kita dalam posisi seimbang ya. Kalau ada satu jenis otot yang kuat tapi dalam hal lain otot yang jenis yang lain tidak kuat, maka pergerakan tendangan ke depan itu kaki bisa bergoyang dan membuat akurasi kita tidak bermasalah atau tidak tepat sasaran.
Yang keempat, Anda juga harus berpikir tentang bentuk-bentuk latihan teknik ya. Strategi-strategi untuk latihan teknik atau bentuk-bentuk latihan teknik tendangan-tendangan itu harus Anda mulai dengan bermacam-macam bentuk variasi latihan ya. Anda bisa berlatih dengan jarak dekat ya. Semakin dari jarak dekat, apakah itu pelan, apakah itu cukup keras sampai pada keras ya, tembakan-tembakan langsung. Kemudian Anda semakin hari semakin memundurkan posisi ya, semakin memundurkan jarak sehingga sasaran-sasaran Anda itu bisa terlatih secara baik. Yang berikut juga dari posisi gawang ya, atau posisi titik atau fokus ya. Kalau kita melatih dalam fokus yang besar itu biasanya mudah ya. Jadi dari yang posisi atau dari fokus yang lebih besar ke fokus yang lebih kecil, maka Anda bisa menggunakan gawang yang besar dan kemudian bisa semakin hari semakin terlatih dan pada akhirnya Anda harus mencapai atau menggunakan fokus yang hanya satu titik saja. Katakanlah sasarannya adalah satu bola kaki. Jadi dari gawang yang ukurannya 7 meter sekian, itu Anda akhirnya hanya menggunakan satu sasaran sebesar bola kaki itu saja. Dan itu dilakukan dalam berbagai bentuk variasi latihan, mulai dari tendangan yang pelan sampai tendangan yang keras, dari sasaran dekat sampai sasaran jauh, dari posisi kiri maupun posisi kanan, dari posisi diam maupun posisi bergerak. Itu harus terus dan terus kita lakukan, dan tidak bisa serta-merta itu hanya dilakukan kemudian diam dalam jangka waktu 1 minggu akan datang lagi baru kita lakukan lagi. Itu tidak bisa seperti itu. Tetapi Anda harus melakukannya secara rutin dan itu dimasukkan sebagai salah satu indikator penting dalam program latihan harian Anda. Sehingga apakah itu dalam bentuk kalistenik atau mulai dari pendahuluan sampai kalistenik sampai latihan inti sampai lagi kalistenik berikutnya sampai pada penutupan, itu dimasukkan sebagai salah satu bagian yang merupakan konsentrasi khusus. Sehingga itu dilakukan terus-menerus dan mulai dari posisi yang tadi saya katakan beragam posisi itu ya, akhirnya Anda akan mendapatkan satu kondisi yang dinamakan sebagai otomatisasi gerak. Maka di dalam sepak bola itu pun Anda bisa melakukannya sampai mendapatkan gerak otomatisasi menendang ke arah gawang dan dalam titik yang lebih fokus ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan dicoba terus sehingga Anda tidak hanya sebatas tersimpan di dalam apakah itu short term memory, tapi sudah harus masuk sampai ke long term memory. Daya ingatan yang paling dalam dan paling lama tidak bisa dilupakan, dan dia sudah merupakan otomatisasi gerak dari latihan, bentuk-bentuk latihan kita. Jadi itu yang bisa saya sarankan. Silakan Anda mencoba dan jangan cepat berputus asa. Sekali dua kali akan sasaran yang Anda gunakan itu bisa dilakukan mulai dari yang paling mudah dengan sasaran yang besar sampai ke sasaran yang lebih kecil, lebih fokus sehingga konsentrasinya semakin tajam. Maka itu ketika dilakukan secara terus-menerus Anda akan mendapatkan sasaran yang namanya otomatisasi gerak dan akan tepat pada sasarannya atau akurat ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan salam sahabat Altin ya.